Kan memang games juga kan, nggak cuman masalah bikin software games-nya Mhm. ya, tapi juga harus visualnya menarik, terus ada banyak, elemen game design yang harus Mhm. dipikirkan di situ gitu. Jadi memang, butuh berbagai macam, disiplin ilmu lah gitu. Secara sumber daya, kita super berkualitas sih gitu, nggak cuman dari Agate lah. Jadi sumber daya manusia, Indonesia untuk di game itu, sangat bisa bersaing lah. Halo Sobat Investor, pemirsa IDX Channel, kembali lagi bersama kami dalam Fincast, Financial Podcast-nya IDX Channel tentunya, dengan bahasan yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dan kali ini Fincast ditemani saya Fajar Wayong, dan kita akan kupas ya terkait dengan isu-isu ataupun hal-hal yang menarik di Fincast kali ini. Dan kali ini sepertinya ulasannya nih relate banget sama teman-teman begitu ya, apalagi kalian para gamer atau yang memang sering menggunakan waktu senggangnya atau waktu luangnya untuk bermain game, baik di handphone, di tablet, ataupun di PC dan berbagai macam platform lainnya. Nah, sebelum kita mulai ataupun kita diskusi hari ini ngobrol-ngobrol santai soal industri game nasional, ini saya ingin membagikan sedikit begitu ya data-data terbaru di mana terkait dengan game sendiri. Ini riset Statista, teman-teman, ini menyebutkan pada 2024 pendapatan pasar video game global ini diproyeksikan mencapai lebih dari 280 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 13% dibandingkan tahun 2023 lalu. Dan ini juga pasar video game diperkirakan akan tumbuh 8,76% antara tahun 2024 hingga 2027. Kebayang ya berapa besarnya skala dari industri game. Dan apakah kemudian Indonesia bisa mengoptimalkan peluang ataupun celah-celah yang bisa kita ambil ataupun kesempatan-kesempatan yang kita ambil. Sementara itu kita lihat banyak juga perusahaan-perusahaan lokal begitu ya, yang mulai memasuki industri game, bahkan juga sejumlah game developer begitu ya, ini sudah mulai muncul ke permukaan dan bahkan ada di antaranya yang cukup besar sudah berjalan ataupun menjalankan bisnisnya di Indonesia. Dan kali ini untuk membahas industri game nasional, perkembangannya seperti apa, prospeknya seperti apa, saya nggak sendirian tentunya ya Sobat Investor. Kali ini saya sudah bersama dengan CEO Agate, Ibu Sheni Aprilia. Bu Sheni, terima kasih sudah bergabung. Makasih. Wah, ini gamers nih ya. Siapa yang main games di sini, teman-teman? Oke, cukup banyak ya. Game siapa? Jadul nih ya. Jadul. Oke, pasti banyak lah mungkin pada malu-malu ya Bu Sheni ya nyebutnya gamenya apa. Oke, soal Agate dan industri game nasional, sebelum kita jauh membahas industri kita, Agate sendiri sebetulnya boleh diceritain gak sih Bu Sheni, ini mulainya gimana, kemudian berawal dari mana? Apakah Bu Sheni sendiri memang gamer nih? Ya, of course ya, saya sendiri gamers dan juga saya kan start Agate ini bersama co-founder yang lain. Kami semua gamers dan juga memang di industri luar pun yang udah jauh lebih maju, rata-rata semuanya, bukan rata-rata lah, semuanya yang membuat games atau terjun ke industri game itu pasti mereka gamers sih. Dan emang mereka super cinta gitulah sama produk game dan mereka punya aspirasi untuk bisa membuat gamenya sendiri. Dan itu juga yang terjadi dengan kami co-founder ketika memulai Agate tahun 2009 ya, jadi udah cukup lama. Waktu itu kami masih di tahun keempat kuliah, terus habis itu kami melihat bahwa kami punya mimpi gitu ya untuk bisa membuat games kami sendiri dan juga gamesnya bisa sukses di pasar dan dimainkan oleh banyak orang. Tapi pada saat itu tidak banyak perusahaan games di Indonesia tuh, jadi makanya waktu itu kan kami juga rame-rame tuh 18 orang co-foundersnya, rombongan gitu ya. Terus perusahaan lain di game di Indonesia hampir nggak ada sih, dan juga of course nggak akan bisa terima kami semua untuk kerja bareng gitu kan. Jadi akhirnya udah deh kita start company sendiri, sepolos itu gitu ya. Terus waktu itu kita bootstrap sih, jadinya kita patungan uang jajan anak kuliah lah ya. Jadi waktu itu kita langsung full time kerja di sana juga, even di tahun keempat kuliah itu, dan sampai lulus juga masih kerja di sana. Waktu itu start dengan gajinya tuh super kecil, kayak 50.000 per orang per bulan gitu gajinya ya. Waktu itu 50.000 ya 2009 sih. Cuma kan tetap aja 50.000 mungkin bisa beli 1 dus minsan gitu ya. Cuman ya maksudnya kita benar-benar berjuang banget dan juga ya benar-benar
bermodalkan passion sih mostly gitu. Dan fast forward sampai sekarang, kita sekarang yang paling besar di Indonesia sebagai game developer, dan kami sangat bersyukur sih bisa memberikan kesempatan ke berbagai macam orang, sumber daya manusia di Indonesia yang memang punya aspirasi untuk bekerja di industri game gitu. Berarti Mbak atau Bu Sheni, sorry, sama teman-teman ini backgroundnya apa ya? Sampai kemudian kepikiran? Kombinasi sih, kan tadi kan 18 orang tuh kombinasi. Jadi kombinasinya mainly dari computer science dan seni rupa dan desain. Jadi kan akhirnya disatuin lah ya, di-combine ya. Karena kan memang games juga kan nggak cuman masalah bikin software gamesnya ya, tapi juga harus visualnya menarik. Terus ada banyak elemen game design yang harus dipikirkan di situ gitu. Jadi memang butuh berbagai macam disiplin ilmu lah gitu. Waktu itu kita tidak ada yang berbackground bisnis sama sekali juga sih. Jadi banyak nekat dikit ya. Nekat banget. Nekat ya, bukan agak ya. Iya, nekat banget. Waktu itu juga orang tua saya juga bertanya-tanya, maksudnya ini lulusan ITB gitu ya ceritanya kan. Orang tua kan pasti senang lah lulusan ITB, pengennya kerja di mana gitu kan, stabil karirnya atau ya pendapatannya banyak gitu kan. Terus kenyataannya ternyata buka usaha sendiri, terus kayak gajinya game pula lagi ya. Game kayak apa ya game gitu. Terus pendapatannya nggak ada gitu kan. Wah ya, tapi bersyukur sih sampai sekarang kita bisa growing, jadi much bigger, dan juga ya tadi bahkan bisa kasih kesempatan untuk banyak orang bisa berkarya juga di industri game Indonesia, dan berkarya juga supaya gamenya bisa di pasar global juga sih. Oke, bermula dari passion nih teman-teman ya. Jadi jangan takut nih. Bu Sheni bisa jadi contoh lah buat kita, inspirasi gitu. Tapi kalau diingat-ingat lagi, apa kemudian project ataupun game pertama yang di-develop sama Agate? Berarti itu full develop sendiri atau sudah apa tuh bekerja sama dengan pihak lain? Waktu dari awal karena kan kita langsung rame-rame ya, tadi 18 orang. Jadi memang kita kombinasi juga sih. Ada yang games yang kita langsung kerja sama perusahaan lain. Waktu itu kebetulan kita beruntung dipercaya sama Microsoft waktu itu untuk bikin games juga di platform media. Jadi ada bisnis juga di situ gitu kan. Terus juga ada yang kita memang bikin games kita sendiri dengan ya pasti skala kecil dulu lah ya, karena kita waktu itu masih pemula lah gitu. Salah satu games yang pertama yang cukup sukses pada zaman itu tahun 2010 kalau saya nggak salah ingat, itu namanya Earl Grey and This Rupert Guy. Itu tuh gamenya di website, waktu itu kan zamannya games flash gitu ya. Iya, betul. Jadi di sana waktu itu bahkan pas rilis pertama kali di 1 minggu pertama itu kita nggak ada effort promosi apa-apa, itu langsung 1 juta play waktu itu seluruh dunia. Jadi cukup membanggakan lah gitu. Itu tuh bukan game pertama kami yang bikin langsung sukses juga ya. Jadi ya kembali lagi banyak jatuh bangunnya, dan itu salah satu sukses pertama kami lah di bikin games dan kita bisa rilis di global gitu. Oke, tapi kalau melihat dari zaman itu begitu ya Bu Sheni, bagaimanapun perkembangannya sekarang juga pasti sepertinya ada perbedaan. Tapi melihat game buatan sendiri, buatannya Agate itu sukses, itu sebetulnya indikasinya apa tuh? Indikator-indikatornya? Indikatornya sebetulnya ada mulai dari financial metrics gitu ya. Apakah si games ini berhasil dapat misalnya kita sebutnya game publishing deal ya. Kalau misalnya contoh game yang tadi tuh kita dapat juga sponsorship deal lah sama perusahaan di luar. Itu kan dari sisi financial ya. Terus habis itu juga dari sisi jumlah pemainnya. Jadi sebenarnya tergantung bisnis modelnya dari suatu gamenya juga sih. Ada game misalnya yang memang misalnya game-game yang sekarang di mobile banyaknya yang free to play gitu ya. Itu dari mulai jumlah downloads, dari mulai jumlah active user per harinya. Terus ada juga misalnya retention. Jadi kayak misalnya dari 100 pemain yang main hari ini, berapa persen sih yang main lagi di besok. Terus misalnya ada lagi free to play itu misalnya conversion dari, karena kan majority mainnya gratis gitu ya. Berapa persen sih dari itu yang akhirnya mau beli skin lah, mau beli atau ya in-app purchase lah ya gitu. Itu juga jadi indikator kesuksesan juga, karena percuma kalau banyak banget yang main, tergantung makanya bisnis modelnya. Kalau bisnis modelnya free to play in-app purchase, yang main jutaan tapi sama sekali nggak ada yang beli misalnya, ya nggak sukses juga sih gitu. Oke, jadi memang banyak hal ya akhirnya kemudian menjadi indikator-indikator, nggak cuma downloadnya aja yang banyak atau pemain yang banyak. Betul. Tapi hal-hal lain juga ya, finansial itu pasti jadi salah satu indikator juga sih. Kalau ini kan kita ngomonginnya industri ya, berarti ya harus dipikirkan juga secara komersialnya, karena kan supaya produknya sustainable juga gitu. Kita either gamesnya bisa dioperate terus karena ada pendapatannya, atau misalnya kita bisa ada profit dari produk ini, jadi kita bisa bikin produk berikutnya gitu. Oke. Tapi kalau kemudian kita lihat sekarang Agate bagaimana kemudian berjalan game developer,
berarti gak cuma game buatannya Agate ataupun Agate produce game untuk kemudian kepentingan Agate sendiri, dalam kata lain sudah menerima offer ataupun order dari company atau partner lain begitu ya untuk Oh kemudian iya, betul. membuat game. Betul. Jadi bahkan tadi dari 2009 bahkan ya kita cukup beruntung kita ada relasi dengan Microsoft Indonesia gitu sehingga kita bisa dapat order dari mereka even waktu pas pertama kali kita berdiri gitu Langsung ya. Microsoft ya. Betul, langsung Microsoft. Terus habis itu sering berjalannya waktu semakin banyak sih. Waktu itu kebetulan di awal-awal 2009-2010 itu kalau mungkin ingat gitu ya, masa itu games itu baru mulai jadi mainstream. Mungkin kalau sebelum 2009 itu yang majority yang main game itu adalah anak-anak remaja, cowok misalnya di rumah main PlayStation misalnya gitu kan. Tapi kalau waktu itu 2009 ke sini semakin mainstream, ibu-ibu pun Mulai yang ya siapapun gitu ya. betul, ibu-ibu, nenek-nenek bisa main games di Facebook waktu itu ya kan, mulai ada games Facebook, social games gitu-gitulah. Nah, dengan adanya itu sehingga mulai ada juga awareness dari brand misalnya untuk mereka melakukan proses atau kegiatan marketing melalui games karena kan mulai mainstream ya. Jadinya salah satu cara untuk me-reach out ke target consumer mereka adalah salah satunya melalui games gitu. Jadi dari situlah kita mulai dapat banyak order juga dari brand-brand nasional dan juga internasional untuk mereka bisa memasarkan produk mereka lewat games. Dan terus habis itu berkembang lagi ke games untuk pelatihan misalnya. Karena semakin banyak millennials waktu zaman itu, sekarang mulai Gen Z mungkin ya, masuk ke dunia kerja, jadinya udah semakin tidak relevan tuh mengkomunikasikan segala sesuatu tuh menggunakan textbook gitu ya, kayak waktu zaman kita dulu mungkin buku siswa gitu kan, kayak aduh gak ada yang baca lah gitu kan, atau misalnya kayak e-learning gitu yang boring gitu kan ya, orang akhirnya skip aja, nggak terlalu benar-benar dipelajari gitu kan. Jadi mereka sangat membutuhkan metode-metode baru yang lebih engaging lah dalam mengkomunikasikan apapun yang mereka mau komunikasikan gitu untuk pelatihan karyawan dan lain-lain. Dan juga sampai ke misalnya kita kerjasama sama perusahaan game luar yang mereka base-nya di negara yang udah jauh lebih mahal gitu kan. Terus habis itu mereka mencari alternatif untuk membantu bikin games mereka supaya bisa lebih affordable tapi juga sama juga kualitasnya tinggi misalnya gitu. Oke, jadi model-model apa tadi ya, ordernya ataupun kolaborasinya juga macam-macam begitu ya yang dikerjakan. Fungsi gamenya juga berbeda-beda. Ada yang benar untuk entertainment, ada juga kita sebutnya serious game. Game untuk serious purpose lah gitu. Jadi memang super beragam sih jadinya. Super beragam ya, banyak Benar. ya bisa kemudian disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Betul. Bahkan tadi ternyata brand-brand juga saya pikir kan mungkin secara kasar begitu ya, saya mikir game ini memang perusahaan-perusahaan atau klien-klien tertentu yang memang minta tolong bikinin game yang untuk dimainkan banyak orang. Ternyata game dengan tujuan edukasi juga ada, game Betul. kemudian untuk marketing dari brand-brand tadi juga ada. Jadi nggak melulu game yang kita lihat dimainkan orang terus gitu ya. Benar, jadi games itu bukan cuma buat hiburan sebenarnya. Games itu udah semakin meluas lah gitu untuk ya tadi edukasi, bahkan edukasi anak-anak. Kita juga ada pernah bikin games yang masih jalan juga sekarang gamesnya untuk mengakses cognitive skill dari anak SD misalnya gitu. Karena kan anak SD juga sekarang lifestyle-nya adalah tiap hari main games gitu ya. Walaupun dibatas-batas lah sama orang tua. Cuman gimana caranya supaya misalnya 1 jam anak kecil ini main games, si orang tuanya bisa atau gurunya juga bisa dapat report lah gitu. Oh, anak ini tuh ternyata punya kemampuan analitikal yang bagus atau kemampuan bahasa. Jadi kita ada bikin games yang seperti itu juga. Jadi si anak kecilnya tidak merasa dites gitu kan. Mereka main aja gitu kan. Ya mereka mah happy lah main games. Tapi sambil di-assess juga gitu. Oh, ini anak ini strength-nya di mana gitu-gitu sih. Oh, keren. Jadi memang range-nya cukup luas dan Range-nya ini luas, saya yakin juga teman-teman baru adalah mungkin yang juga baru tahu begitu ya bahwa ini Pasti, seluas benar. ini. Oke, tapi kalau ngomongin industri game global ataupun domestik, tadi kan aku udah sempat nyebut riset statista begitu ya, nilainya cukup besar begitu, kemudian pertumbuhannya di tahun 2024 juga cukup besar. Agate memandang angka-angka ini seperti apa nih sebetulnya? Kita memandang angka-angka ini lebih ke seperti validasi juga sih ya. Maksudnya waktu itu kan kita hanya bermodal passion aja, nggak benar-benar waktu dulu ya. Kita nggak lihat sebenarnya, kita nggak tahu juga sih potensi bisnisnya seperti apa. Nah terus ternyata growing-nya kan berarti 15 tahun ke belakang selalu positif ya, dan growth-nya juga tinggi banget gitu. Jadi ini merupakan suatu tadi validasi lah bahwa kita berada di industri yang tepat, dan juga industri ini juga kedepannya masih akan terus berkembang
dan sangat dinamis juga ya, karena tadi misalnya untuk use case-nya dari si game itu tuh juga nggak cuman hiburan, ternyata ada banyak hal yang lain dan ya masih sangat terus berkembang juga sih sampai sekarang, which is ini berarti selalu ada opportunity untuk growth ke depannya sih gitu. Ada opportunity untuk growth ke depannya dan tadi kalau saya kutip ternyata dulu nggak senyangka ini ya bahwa nilainya akan besar Betul, banget betul. gitu ya, karena dulu memang dari passion. Betul, karena background-nya bukan bisnis juga ya, Background-nya jadinya bukan bisnis. super naif juga sih kayak kita pengen bikin gitu kan, ya gitulah. Tapi ternyata potensinya besar banget, ceruknya besar, sekarang Benar. pemainnya juga banyak dan industrinya tetap bertumbuh. Nah, kemudian kalau ngelihat industrinya prospektif, baik domestik ataupun global, Agate langkahnya apa? Strateginya ke depan seperti apa nih? Dan mungkin boleh tahu juga Bu Sheni ya, layanannya apa aja sih Agate sebagai Ya, game developer ini? kita layanannya sebenarnya ada co-development service sih mainnya ya. Jadinya kita offer pembuatan games untuk perusahaan lain gitu, yang mereka gamesnya itu nantinya akan dirilis juga dan kita nanti akan bagi hasil lah setelah si gamesnya rilis gitu, seperti itu. Itu satu. Terus habis itu yang berikutnya adalah yang tadi kita sebutnya gamification, di mana games itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang serius, tadi untuk marketing, untuk pelatihan, untuk edukasi anak-anak misalnya, dan berbagai macam lah kebutuhannya untuk lebih engaging ya, makanya menggunakan games gitu. Kita sebutnya itu sih. Oke. Tapi kalau strateginya gimana nih ke Ya, depan nih? Atau ada strateginya perbedaan kah dengan tahun ini untuk tahun 2025 mendatang? Jadi sebenarnya strateginya secara overall strategi masih sama, yaitu kita memang terus-menerus untuk membangun presence kita di global industry ya, karena memang game industry itu berkembangnya ya secara global juga, dan memang opportunity-nya itu saat ini memang masih banyaknya di global nih, makanya jadi penting untuk kita bisa menggrab juga opportunity tersebut, sambil juga kita mengembangkan presence kita di Indonesia juga, karena Indonesia juga merupakan salah satu market games yang paling cepat berkembang di seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau seluruh dunia itu perkembangannya udah single digit gitu, karena kan udah lebih mature ya globally. Tapi kalau di Indonesia itu masih menyentuh double digit nih growth-nya. Karena Indonesia ya ekonominya masih salah satu yang berkembangnya cukup besar, cukup tinggi gitu, sehingga games juga mengikuti nih, karena Larinya masih kencang ya. larinya masih kencang benar. Jadi kita juga melihat ada opportunity untuk bisa membangun presence di Indonesia, bisa mulai sedikit demi sedikit merebut market lokal juga sih, supaya bisa masuk ke perusahaan Indonesia juga ya, which is dalam hal ini Agate gitu sih. Oke. Kemudian kalau game-game yang udah masuk dalam portfolionya Agate ini seberapa banyak Bu Sheni? Oh, banyak sekali. Banyak Karena kan banget kita ya? kan udah 15 tahun ya. Jadi udah lebih dari 100 lah ya. Oke. Ya gamesnya, dan juga sebenarnya gamesnya itu bahkan di awal-awal tadi kan kita juga pernah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin namanya udah familiar gitu di kalangan gamers. Jadi kita ada kerja sama Square Enix, kerja sama Electronic Arts gitu, buat games-games yang kami bikin, ada juga yang mereka bikin, dan kita bekerja sama lah untuk mendevelop gamenya lebih lanjut gitu. Oke. Itu sih. Nah ini kita goalsnya adalah supaya kita lebih banyak lagi bisa mensecure global partnership seperti ini, supaya tadi sebenarnya goalsnya nggak cuman untuk bisa menggrab opportunity market yang memang udah lebih mature di luar sana, tapi juga supaya ada knowledge transfer juga sih, supaya kita juga, karena kan kalau yang dari Indonesia aja kita memang growing talent kita sendiri gitu ya, tapi kalau misalnya kita bisa diekspos dengan best practice-nya dari luar sana, pastinya nanti akan bisa lebih berkembang juga, dan ya eventually kita bisa bikin produk kita sendiri lebih banyak lagi, terus juga tadi mendominate market Indonesia juga, supaya tadi sih mungkin kerinduannya kerinduannya adalah gimana market games di Indonesia ini yang nanti diprediksikan dalam 10 tahun ke depan tuh bisa masuk top 5 in the world gitu kan, which is berarti itu besar banget. Majority-nya itu bisa masuk ke perusahaan lokal juga sih. Jadi kita nggak cuma sekedar jadi konsumen aja gitu ya, tapi benar-benar anak-anak muda di kita Indonesia, benar anak-anak muda di Indonesia sekarang ya, saya yakin anak kecil juga banyak yang punya pengen bikin game sendiri, pengen belajar gitu. Ya mungkin sekarang happy belajar hobi-hobi gitu. Cuman pasti saya yakin nanti akan ada banyak yang mereka beneran pengen serius terjun ke industri game juga. Nah,
Agate pengennya ke depannya bisa memprovide kesempatan itu sih gitu. Oke, keren. Tapi kalau ngomongin industri game lokalnya sendiri, global partnership-nya tadi udah jalan, kemudian market lokalnya mau dibesarin. Tapi Agate kan pasti nggak bisa jalan sendirian ya, Bu Sheni ya. Peran stakeholders, pemerintah nih gimana nih? Udah concern belum sih terhadap itu? Karena kita tahu kemarin Pak Luhut udah ditunjuk begitu ya untuk Betul. jadi ketua akselerasi dari industri game Percepatan ini, nasional. Apa yang jadi catatan Agate terkait dengan langkah pemerintah ini sebetulnya? So far kami memang salah satu yang dilibatkan juga secara aktif ya dalam pembuatan peraturan presiden yang udah keluar di awal tahun ini. Kami sangat suportif banget sih, maksudnya apapun yang pemerintah butuhkan, informasi dan lain-lain, kami dengan happy pasti akan provide gitu, karena ini benar-benar tadi sejalan dengan misi atau mimpinya Agate juga sih, supaya kita bisa betul-betul memberikan ruang lah ya untuk orang-orang Indonesia juga yang bisa berkarya di industri game. Jadi tadi sih baik lagi untuk konsumen, gak cuma jadi konsumen aja lah kita untuk industri game yang udah tahu marketnya ke depan akan besar. Ya kita harus gerak dari sekarang sih gitu sih. Dan kalau peraturan presidennya itu sendiri tadi ada banyak juga ya mengcovernya sebenarnya peraturan presiden itu, dari mulai funding, pendanaan, jadi ya supaya lebih banyak lagi games-games yang bisa diproduksi di lokal juga. Jadi kan semakin banyak games yang bisa diproduksi, semakin banyak juga sumber daya yang bisa dikaryakan gitu untuk pembuatan game. Pengalamannya juga jadi bertambah gitu kan. Nanti gamesnya juga akan lebih banyak lagi yang punya chance lah untuk bisa sukses secara komersil karena fundingnya ada gitu kan. Terus juga dari mulai regulasi untuk produk-produk games yang beroperasi atau dipasarkan di Indonesia nih, supaya bisa pastinya ada pendapatan juga untuk pemerintah, tapi juga bisa memajukan juga perusahaan-perusahaan lokal sih dengan enforce adanya kerjasama antara perusahaan luar yang mau mengoperasikan games di Indonesia harus bekerja sama perusahaan lokal misalnya, ya segala macam itu yang saya yakin sih pasti akan membantu banget sih untuk perusahaan lokal bisa tadilah mengachieve mimpinya untuk menjadi tuan rumah lah ya di marketnya sendiri. Betul. Seperti itu. Dan juga ada juga yang seperti terkait edukasi juga nih, gimana biar sumber daya manusia di Indonesia yang terkait game development bisa juga cepat juga nih berkembangnya gitu, dengan cara ya ada program-program untuk sekolah gitu kan, program-program vokasi supaya lebih banyak lagi nih game development talentnya, karena kan bikin games juga butuh orang juga ya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya fundingnya ada tapi orangnya nggak ada juga susah juga gitu. Jadi hand in hand lah gitu. Oke, semua faktor akhirnya diharapkan dengan upaya pemerintah yang concern hal ini bisa dipertemukan begitu semuanya, akhirnya jadi bisa kemudian kontributif terhadap apa yang diinginkan. Tapi ngomong-ngomong soal sumber daya manusia, developer Indonesia tuh jago-jago nggak sih Bu Sheni? Dan Agate sendiri dominasinya nih apa mayoritas banyak SDM dari dalam negeri atau justru banyakkan luar? Oh ya, SDM kita semuanya dari dalam negeri, semuanya dalam negeri, dan juga games-games kita juga udah banyak yang dapat award di luar sana dan juga dapat sukses secara komersil di luar sana. Jadi itu menjawab sendiri lah ya. Jadi kayak secara sumber daya kita super berkualitas sih gitu, nggak cuma dari Agate lah. Jadi sumber daya manusia Indonesia untuk di game itu sangat bisa bersaing lah. Cuman memang sekarang challenge-nya adalah gimana, misalnya sekarang ada sekian ribu gitu ya, bagaimana ini bisa jadi puluhan ribu, ratusan ribu gitu orangnya. Karena kalau misalnya kita berkaca ke industri atau market yang udah jauh lebih mature seperti Amerika, China, itu mereka sumber daya manusianya berkali-kali lipat lebih banyak gitu. Bukan masalah kualitasnya ya, kembali lagi kualitasnya sih kita udah sangat bisa bersaing. Cuman dari sisi skalanya nih, karena skala ini nggak cuman bermasalah ya, oh berarti jadi lebih banyak produk gamenya, itu satu hal. Tapi juga di luar itu adalah games itu semakin budgetnya semakin tinggi, orangnya juga semakin banyak butuhnya. Jadi kalau misalnya jumlah sumber daya manusia kita sedikit, jadinya tercap lah gitu. Di situ-situ aja jadinya. Betul, ya. jadi kayak skala budget gamenya juga ya kayak ada ceilingnya lah gitu ya. Jadi kalau semakin banyak itu jadi opportunity-nya akan semakin terbuka sih buat kembali lagi tadi untuk mencapai mimpi perusahaan Indonesia sendiri bisa jadi tuan rumah tadi ya, jadi di market games yang kedepannya nanti akan jauh lebih besar. Oke, gitu berarti edukasi juga memegang peranan penting ya, tadi salah satu aspek yang juga diulas itu oleh Bu long Sheni. shot ya, panjang lah ya. Kalau ngomongin edukasi pasti panjang dan ya durasinya juga butuh waktu lama gitu kan untuk mengedukasi orang. Cuman itu penting banget sih gitu. Oke, tapi kalau dari Agate sendiri di tahun depan lah, ini mungkin
bisa jadi pertanyaan terakhir. Sebelum masih banyak Bu Sheni yang saya mau tanyakan, tapi Seru banget ya. keterbatasan waktu ya. Iya. Ada nggak sih aspek baru yang akan muncul di tahun depan dari sisi industri game ataupun dari gamenya sendiri, aspek-aspek baru? Dan terakhir mungkin kemarin kita rame-rame soal keamanan digital, keamanan data. Nah, Agate concern juga sih nggak sih soal hal itu? Karena kan ya berarti data gamer saja udah bisa kita baca mungkin ya secara kasar ya kalau saya sebagai orang awam. Nah ini gimana kemudian upaya untuk kemudian hal itu juga biar nggak ada risiko-risiko lanjutan lah dari hal-hal itu? Ya, mungkin kalau yang tadi terkait keamanan data sih itu kita super penting juga sih buat kami. Jadi apalagi kita sekarang udah semakin banyak mau bekerja sama perusahaan global juga ya, dan mereka juga punya requirement tersendiri lah, kayak mereka bahkan datang ke kantor gitu untuk benar-benar mengakses bagaimana kami sebagai perusahaan untuk memproteksi tadi data gitu ya. Makanya kami juga earlier this year baru dapat sertifikasi ISO juga 27001 terkait keamanan data gitu. Jadi itu super penting lah, apalagi karena kami di industri game yang memang ini pure digital gitu ya, which is berarti asetnya itu memang di digital, di data ini yang ya. Jadi itu sudah tidak mungkin tidak jadi concern gitu ya, udah pasti lah ya. Udah pasti benar, karena itu ya jadi necessity lah ya untuk kita bisa bekerja sama tadi perusahaan luar dan juga memproduksi games yang skalanya semakin lama semakin besar. Oke, kalau gitu aspek sih. terakhir tadi pertanyaan pamungkasnya, ada nggak sih aspek baru yang akan muncul di waktu-waktu mendatang ini? Ada banyak banget ya, tadi seperti yang saya bilang industri game itu dinamis banget. Dan selalu ada sesuatu yang baru lah dari baik dari mulai platformnya gitu ya, virtual reality, augmented reality itu waktu itu sempat kayak 5 tahun yang lalu mungkin growing, terus kayaknya sempat agak turun gitu ya, nggak kedengeran lagi. Tapi diprediksikan juga virtual reality sih terutama kemungkinan tahun depan mungkin akan naik lagi nih, karena ada beberapa headset dari brand-brand baru gitu ya. Terus juga misalnya dari konsol baru juga nih, kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan konsol game itu mereka ada konsol generasi baru, dan ini masih kayaknya banyak yang excited juga nih, wait and see, dan wah ini kayaknya gimana nih gitu kan. Terus juga dari sisi mulai genre juga nih, juga semakin lama semakin banyak yang baru juga nih, aneh-aneh gitu kan. Kayak biasanya kalau mungkin mindsetnya orang adalah mainstreamnya game tuh tembak-tembakan gitu kan, action gitu ya. Padahal sekarang game tuh ada yang namanya misalnya contoh mungkin kategori baru lah ya, game wholesome. Jadi gamenya tuh bikin kita gitu ya, atau cozy game mungkin ya. Jadi itu hanya salah satu contoh sih, di mana kategori game yang mengcater ke market yang ya memang niche, tapi itu juga ceruk pasar baru juga gitu ya. Terus habis itu juga teknologi teknologi salah satu yang salah dua lah ya yang banyak sekali diperbincangkan dan juga naik turun in the past few years adalah AI, blockchain. Banyak juga yang berspekulasi dan juga eksperimen juga banyak banget dilakukan ya, which is di internal kami juga sih, gimana caranya kita bisa semakin mengefisiensikan proses pembuatan game, juga kualitasnya bisa lebih bagus, atau bahkan kita bisa merevolusioner bisnis model nih gitu dengan blockchain misalnya, kayak gitu sih. Jadinya super exciting, super banyak banget yang perlu dilakukan gitu, dan ya kita lihat lah ya. Gitu. Baik, ini nggak cukup waktunya sebetulnya Bu Sheni, kalau kita ulas lebih lanjut lagi. Bu Sheni juga kayaknya banyak banget insight yang bisa kita dapetin, tapi sayang banget waktu kita terbatas. Bu Sheni mungkin nanti kita lanjut di sesi lain ya. Datang lagi nanti aja ya. Oke Bu Sheni, sukses terus untuk Agate, dan kita tunggu nantinya inovasi ataupun langkah-langkah lanjutan dari Agate untuk industri game nasional. Doakan agar kami bisa achieve mimpi kami. Siap Bu Sheni, terima kasih banyak sudah datang kali ini. Boleh dong teman-teman kita kasih applause buat Bu Sheni. Bu Sheni, terima kasih banyak. Dan pemirsa, Fincast akan kembali dengan episode-episode lainnya dan juga dengan bahasan-bahasan lainnya. Tetaplah bersama kami, dan saya Fajar Woyong undur diri, sampai jumpa.